Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang demokrasi di era globalisasi melalui media sosial. Next. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Aloysius Reiner, yang kedua Christina, yang ketiga Anissa Sabrina, yang keempat Jalan Sendak, yang kelima Jessica Abigail Carmen, yang keenam Raymond Yosia, yang ketujuh Amadia Ega Regita, dan yang terakhir Marta Indah Larasati Prabowo. Puji syukur kami ucapkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kelompok kami mampu menyelesaikan materi presentasi kali ini, dan kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir secara online dalam presentasi kelompok kali ini. Selain itu, kami ucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian materi ini, seluruh jajaran Rektorat Universitas Brawijaya, jajaran Dekanat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dan kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Prof. Dr. Insinyur Komariatus Soliha, AMD HYP, ST MKes IPU. Kemudian untuk topik pembahasan yang akan kami bahas meliputi pengertian demokrasi, globalisasi, dan media sosial, demokrasi di era globalisasi, dampak media sosial dalam demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi di media sosial, masalah dan solusi dalam demokrasi di media sosial, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan materi. Yang pertama itu pengertian demokrasi. Menurut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Yang kedua itu pengertian globalisasi. Berdasarkan A.G. McGrew, globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. Yang terakhir yaitu pengertian media sosial. Menurut Nasrullah, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi, dan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Boleh next selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demokrasi di era globalisasi. Demokrasi mengusung dari kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan arah kemana bangsa ini akan pergi. Artinya, segala bentuk kebijakan pemerintah harus berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, demokrasi mulai muncul pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat ini, Indonesia sendiri kini mengalami regresi demokrasi, melihat dari sejumlah kebebasan pendapat dan indeksi demokrasi. Bahkan di dunia kini muncul adanya tren anti-demokrasi. Survei yang dilakukan oleh IPI membuktikan hampir 70% responden takut menyampaikan pendapatnya. Hal ini menunjukkan ada kecenderungan tidak mendukung gerakan demokrasi secara penuh, khususnya kebebasan berpendapat. Globalisasi mampu memberikan peluang bagi demokrasi untuk mencapai kemakmuran yang diinginkan. Pada zaman sekarang adalah bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi ke dunia nyata. Tentu hal ini akan mengambil bentuk yang berbeda-beda dalam berbagai negara tergantung pada latar belakang negara masing-masing. Demokrasi seringkali mengimplementasikan reformasi konstitusional dan pengembangan transparansi dalam unsur politik. Selain itu, perlu adanya eksperimen dengan prosedur demokrasi alternatif, khususnya jika prosedur semacam ini dapat membuat keputusan politik dekat dengan kepentingan warga sehari-hari. Demokrasi tidak akan berjalan baik jika dalam hidup yang besar, namun akan berjalan lebih baik jika dalam lingkup yang kecil. Dampak media sosial dalam demokrasi. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif media sosial dalam demokrasi yang pertama, media sosial menyediakan ruang komunikasi, interaksi, dan informasi antara penggunanya, sehingga membuat tim kampanye masing-masing kandidat capres dapat memanfaatkannya untuk menggalang dukungan dengan lebih mudah. Dampak positif kedua,
Kini dengan adanya media sosial dan semakin banyaknya alternatif saluran partisipasi politik, maka semakin memperkuat demokrasi dan berpotensi meningkatkan kualitasnya. Dampak negatif media sosial dalam demokrasi. Dampak negatif dari berkembangnya media sosial bagi demokrasi adalah maraknya berita-berita hoaks yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi menjatuhkan suatu individu atau kelompok atau partai politik. Selain untuk menjatuhkan, berita hoaks atau bohong juga bisa dibuat untuk meningkatkan citra baik suatu partai di mata para pemirsa. Selanjutnya adalah bentuk demokrasi di media sosial. Yang pertama, sebagai wadah atau tempat pemerintah dalam menyalurkan berbagai informasi. Yang kedua, sebagai tempat atau alat parpol dalam melakukan kampanye politik. Yang ketiga, sebagai sarana masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya mengenai politik dan pemerintahan di Indonesia. Contohnya, pro kontra terhadap suatu partai politik atau pemerintahan. Dan yang kelima adalah pemerintah atau partai politik dapat menggunakan media sosial sebagai tempat untuk memberikan dan menarik massa. Selanjutnya, masalah dan solusi demokrasi dalam penggunaan media sosial. Sudah sejak 2 pemilihan umum nasional terakhir tahun 2009 dan 2014, media sosial menjadi suatu ranah baru yang perlu diperhatikan. Dalam 2 pemilu terakhir itu, terlihat penggalangan massa kampanye dalam bentuk pawai, pertemuan besar di lapangan terbuka, dan sebagainya. Mendapat saingan berat dengan adanya media sosial yang telah menghasilkan lapangan baru untuk berkompetisi, saling cari simpati, serta mencerca para pesaing. Pertanyaannya adalah, ketika media sosial makin berkembang dan mulai menggulir pertemuan massal yang bersifat fisik, apakah kompetisi atau kontestasi politik ini menjadi berjalan lebih baik atau menjadi lebih anarkis? Jika berbicara dari konteks yang negatif, mana yang lebih merugikan? Pengerahan massa lewat pawai yang rentan berbenturan dengan kelompok massa lainnya, atau pengerahan opini? Informasi yang dihasilkan melalui media sosial yang bisa menghasilkan kecurigaan lebih dalam, antipati pada kelompok lain, dan ketidakmauan mendengar pandangan yang berbeda. Media sosial di Indonesia yang terkait dengan politik berkembang atas 2 motif dasar. Pertama ialah sebagai bagian dari perluasan pengaruh politik dari kandidat tertentu kepada para konstituennya, ataupun kepada mereka yang belum punya pilihan. Kedua, sebagai bagian dari strategi kampanye, sekaligus strategi menyerang yang ditunjukkan pada pihak lawan. Atas dasar itulah, terlihat media sosial akan semakin marak dipergunakan politisi, para pendukung, dan elemen lainnya untuk memenangi pertarungan politik. Pembuatan konten tertentu untuk menjatuhkan lawan, mempromosikan kandidat sendiri, pastilah akan marak dalam tahun mendatang, dan hal ini tak mengherankan. Masalah terkait hoaks juga tidak akan berhenti, malah akan menemukan momentum untuk terus berkembang dan dimanfaatkan kelompok manapun. Jika dilihat lebih mendalam, media sosial selain digunakan untuk menyerang lawan, merusak reputasi, dan lain-lain, juga bisa dipergunakan untuk membangun kebersamaan, menjembatani disharmoni, serta menyebarluaskan pencerahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan tentang cara menggunakan media sosial yang baik dan benar, tentu masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak, tidak jatuh ke dalam perangkap, menyebarluaskan ungkapan kebencian, tidak menjadi konsumen dan distributor hoaks. Sebaliknya, bisa menjadi peredam efek negatif media sosial dan bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktif dan bermanfaat dari media sosial yang dimiliki. Setelahnya, kita bisa kembali menaruh harapan pada media sosial sebagai sesuatu yang mencerahkan, punya kekuatan, dan harapan dan daya niatan-niatan baik akan bisa disokong siapapun. Walaupun kita memiliki pilihan politik yang berbeda-beda, media sosial perlu dikembalikan pada fungsi mencerahkan setelah sekian lama diperalat untuk pengabdian pada kepentingan politik kekuasaan semata. Untuk itu, mari kita bersiap untuk turut berpartisipasi memanfaatkan media sosial. Untuk kesimpulan, di era sekarang hampir semua bidang merasakan dampak dari adanya globalisasi, tak terkecuali demokrasi.
Hal ini bisa kita lihat salah satunya di media sosial. Contohnya yaitu dapat kita lihat lewat beberapa bentuk demokrasi di media sosial seperti sebagai wadah untuk menyalurkan informasi dan aspirasi atau berdiskusi. Demokrasi di media sosial sendiri dapat memberikan dampak berupa dampak positif ataupun dampak negatif, tergantung dari pengguna media sosial tersebut. Media sosial akan menjadi media yang sangat menguntungkan jika digunakan secara bijak dan benar. Sebaliknya, media sosial akan membawa petaka bagi oknum yang semena-mena dalam menggunakannya demi mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, media sosial bisa sangat berguna dan efektif bagi kegiatan demokrasi di Indonesia bila digunakan dengan bijak dan untuk hal-hal positif, namun juga dapat memberikan efek atau dampak yang cukup parah bila digunakan dengan semena-mena ataupun negatif. Jadi diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat dan politikus agar media sosial dapat memberikan dampak yang positif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.